Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2553 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah perikop Paulus di Korintus. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. "Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan
tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Paulus berada di Korintus, dan saat itu yang memerintah Roma adalah Kaisar Claudius. Dia memberikan satu perintah supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Dan Korintus ada di bawah kekuasaan Roma pada saat itu. Paulus ketemu dengan Aquila dan Priscilla karena tadinya Aquila dan Priscilla itu tinggal di Roma. Karena kebijakan dari Kaisar Claudius, akhirnya mereka bertemu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan pasti campur tangan dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, saudara, Tuhan pasti akan pertemukan dengan orang-orang yang menopang pelayanan. Amin. Saudara perhatikan, Aquila dan Priscilla ini, saya melihat mereka ini adalah pengusaha atau tukang tenda yang sukses. Karena walaupun mereka diusir dari Roma, mereka pergi ke Korintus, mereka tetap ada aset di sana. Artinya mereka ini sangat-sangat diberkati. Sehingga Paulus dapat tinggal di rumah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa kemanapun kita berada, pasti ada yang Tuhan kirim untuk menopang pelayanan kita. Amin. Paulus dan Aquila ini satu profesi, sama-sama tukang tenda. Saudara perhatikan, pastinya mereka, ketika mereka ketemu, mereka saling memberikan informasi, saling tukar pengetahuan, teknik, dan lain sebagainya. Artinya, pertemuan mereka itu Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Paulus upgrade, Aquila juga upgrade. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pertemuan Paulus dan Aquila, Paulus dapat ilmu dari Aquila. Demikian juga Aquila dapat berkat firman Tuhan dari Paulus. Amin. Saudara, Paulus melayani, saya yakin dan percaya Aquila dan Priscilla menopang pelayanan Paulus. Amin. Di saat mereka bersama-sama. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani, saudara jangan khawatir. Tuhan pasti akan pertemukan dengan orang-orang yang menopang pelayanan. Amin. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa Tuhan campur tangan dalam pelayanan, dalam tugas kita sebagai hamba Tuhan dalam konteks ini, Rasul Paulus. Yang kedua, saudara, Tuhan mau pelayanan itu dikerjakan secara tim. Saudara perhatikan ayat 4 dan ayat 5. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Perhatikan ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan itu bukan one man show, tapi apa? Tim. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 4 tadi bahwa Paulus tadinya hanya berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani. Tapi ayat 5 perhatikan, saat Silas dan Timotius datang dari Makedonia, datang ke Korintus, menjumpai Rasul Paulus, perhatikan apa yang dilakukan Paulus CS. Mereka memberitakan firman Tuhan, mereka bersaksi, dan banyak orang percaya kepada Yesus Kristus
bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pelayanan itu dikerjakan, tim pelayanan itu akan maksimal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa, pelayanan Paulus ada pro dan kontra. Ada yang menerima pengajaran mereka, mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka percaya Yesus adalah Mesias. Tapi yang kontra, mereka menolak, mereka marah, mereka menghujat, mereka memprovokasi orang untuk menangkap Paulus CS. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang dilakukan Paulus bersama dengan Silas dan Timotius ketika orang-orang menolak pemberitaan Injil yang mereka sampaikan? Mereka tetap solid. Amin. Saudara, kadang Tuhan mengizinkan ada penganiayaan, ada persoalan. Untuk apa, saudara? Untuk menguji kekompakan tim pelayanan. Ada berapa banyak orang ada dalam situasi seperti Paulus dan Silas serta Timotius, ketika mereka diuji dengan penganiayaan, mereka saling tuding satu dengan yang lain, sehingga tim tidak kompak lagi, terjadi perpecahan karena saling menyalahkan. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa tim pelayanan Paulus, yaitu bersama dengan Silas dan Timotius, tetap solid, tetap satu, tetap kompak satu dengan yang lain, walaupun mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau dalam pelayanan itu dikerjakan tim yang solid. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Tuhan yang akan hukum orang yang menolak percaya pada Yesus. Saudara perhatikan ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi Paulus CS dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan hukum orang-orang yang menolak percaya kepada Yesus. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 10 ayat 10 sampai ayat 12, firman Tuhan berkata begini. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menolak percaya kepada Yesus mengerikan. Firman Tuhan ini katakan, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita sebagai hamba Tuhan, yaitu kerjakan saja amanat agung. Beritakan saja Injil. Bagian orang itu mau percaya atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau dalam pelayanan kita ada orang yang gak suka dengan kita karena kita memberitakan Injil kerajaan Allah, lalu ada yang membenci, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang akan menghajar mereka, bukan kita. Kita hanya kerjakan saja tugas kita. Kalau ada yang mengutuk kita, ada yang menganiaya kita, puji Tuhan. Itu berarti kita ada di jalan yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan marah kepada orang yang menolak. Biar Tuhan yang berurusan dengan mereka. Kita tetap mengerjakan dengan kasih. Tetap setia memberitakan Injil. Orang-orang yang menolak, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, urusan mereka dengan Tuhan. Tuhan yang akan hajar mereka. Tugas kita tetap memberitakan Injil. Haleluya. Yang keempat, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan pasti memberi penghiburan. Amin. Saudara perhatikan,
ayat 7, ayat 8. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa situasi pada saat itu, situasinya sedang mencekam. Betul? Tapi saudara lihat, Tuhan memberi penghiburan kepada Paulus. Ada orang yang bertobat, yaitu kepala rumah ibadat. Dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan seisi rumahnya. Krispus dan seisi rumahnya sebagai langkah pertobatannya, percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana Paulus CS dihujat, mereka dibenci, mereka diperhadapkan di hadapan sidang. Tapi saudara lihat, ada penghiburan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan seringkali kita mengalami penolakan, kita ditipu, kita mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi selalu ada penghiburan dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Paulus CS ditolak, di beberapa tempat ditolak. Tapi di rumah Krispus, Paulus CS diterima. Bahkan penghiburannya apa? Krispus dan seisi rumahnya bertobat dan memberi diri dibaptis. Ini memotivasi Paulus CS untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mungkin sudah bertahun-tahun melayani tetapi sepertinya tidak ada hasil. Saudara jangan kecewa. Saudara perhatikan, pasti ada penghiburan-penghiburan yang Tuhan nyatakan sertai dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara tetap setia. Amin. Sebab Allah kita Allah yang setia. Oh haleluya. Yang terakhir, yang kelima saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Hamba-hamba Tuhan, orang percaya dimanapun kita berada. Yang kelima, Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Ayat 9 sampai ayat 11 di sana di mana Paulus mendapat satu penglihatan. Dia mendapat penglihatan. Berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan itu, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Amin. Ayat 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Amin. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan kepada kita setelah Tuhan Yesus mengucapkan amanat agung untuk saudara dan saya kerjakan. Tuhan menyertai kita sampai pada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Walaupun ada banyak ancaman, ada banyak penolakan, ada banyak orang yang tidak suka dengan kita karena kita memberitakan Injil. Saudara jangan takut. Teruslah memberitakan Injil. Amin. Saudara, memberitakan Injil sama seperti kita sedang menabur. Masa sih nggak ada yang tumbuh? Pasti saudara ada saja yang bertumbuh. Amin. Pasti ada saja yang menerima dan percaya kepada Yesus. Makanya saudara jangan menyerah. Firman Tuhan ini katakan teruslah memberitakan Injil. Amin. Jangan diam. Saudara, banyak orang sekarang ini takut memberitakan Injil. Berhenti, trauma dia karena ditolak memberitakan Injil karena mungkin mengalami penganiayaan, trauma. Padahal firman Tuhan dikatakan jangan takut, teruslah memberitakan Injil. Dan banyak orang Kristen sekarang ini bahkan hamba Tuhan diam, tidak lagi memberitakan Injil.
Firman Tuhan ini katakan, jangan diam. Teruslah memberitakan Injil. Teruslah menyuarakan pertobatan kepada semua orang. Amin. Supaya orang yang bertobat, percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita orang percaya. Haleluya. Tuhan kita Allah yang setia. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan pasti campur tangan dalam hidup kita. Yang pertama apa? Tuhan pasti akan pertemukan dengan orang-orang yang menopang pelayanan. Yang kedua, Tuhan mau pelayanan itu dikerjakan secara tim. Yang ketiga, Tuhan akan bereskan orang-orang yang menolak percaya pada Yesus. Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kita tetap saja setia memberitakan Injil. Yang keempat, Tuhan pasti memberi penghiburan. Walaupun mungkin kita seringkali mengalami penolakan, pasti ada penghiburan-penghiburan dari Tuhan akan menyertai dalam pelayanan kita. Yang terakhir kita belajar, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Hamba berdoa menyerahkan pelayanan kami pada hari Kamis nanti, tanggal 19 Juni. Di mana kami akan mengadakan ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Tuhan memberkati ya Tuhan. Baik itu tempat Hotel Infinity Egg Jimbaran Bali yang akan kami laksanakan KKR di sana. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Semua yang melayani tim altar diurapi Tuhan dengan luar biasa. Terlebih lagi, hamba Tuhan Pendeta Rex Winarno yang akan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang support pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana. Tuhan balas berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah pelayanan kami ini terus mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua pendengar dimanapun saudara berada, saya undang saudara untuk hadir dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-7 tahun renungan pagi ini mengudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara semua diundang untuk hadir di Hotel Infinity Egg Jimbaran Bali tanggal 19 Juni hari Kamis jam 6 sore. Saudara, kita akan dilayani oleh Pendeta Rex Winarno yang saya yakin dan percaya akan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Saya tunggu kehadiran saudara-saudara yang mau menanyakan informasi dan lain sebagainya. Saudara bisa hubungi WA saya di 081337491360. Saya tunggu kehadiran saudara. Sampai jumpa hari Kamis tanggal 19 Juni di Hotel Infinity Egg Jimbaran Bali jam 6 sore. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.